pagi, siang atau malam untuk kalian yang sedang menonton video pembelajaran kali ini. Di sini kami akan sedikit membahas materi tentang ibadah haji, yaitu materi pendidikan agama Islam kelas 10 untuk tingkat SMA maupun SMK. Kita awali dari definisi haji atau pengertian haji. Jadi kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Makkah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Jadi nanti kita akan pelajari lebih detail lagi mengenai amalan-amalan yang dilakukan pada saat pelaksanaan ibadah haji. Oke, sebelumnya kita cari dulu hukum melaksanakan ibadah haji ini, yaitu wajib bagi yang mampu melaksanakannya sesuai dengan Quran surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, memasuki Baitullah, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surah Al-Imran surah yang ketiga ayat yang ke-97. Di samping itu, kewajiban haji ini adalah sekali seumur hidup. Jadi apabila ada yang melaksanakan haji lebih dari sekali, maka hukumnya itu adalah sunnah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau berkata, innallaha kataba alaikumul hajj. Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba alaikumul hajja, telah mewajibkan kalian semuanya, yaitu ibadah haji. Faqamal Aqra' bin Jabis faqala, maka Aqra' bin Jabis berdiri. Faqala, maka berkata Aqra' bin Jabis, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah ibadah haji ini setiap tahun ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, lau qultuha lawajabat, sekiranya kukatakan iya, lawajabat, tentulah menjadi wajib. Al-hajju marratun, jadi haji itu cuma sekali. Famazada fahuwa tatawu'un, siapa yang menambah berarti perbuatan itu adalah sukarela. Rawahul khamsah. Setelah itu kita mempelajari tentang syarat sah haji. Yang pertama itu adalah Islam. Yang kedua balik sudah dewasa. Yang ketiga berakal, maksudnya tidak gila. Dan yang keempat merdeka. Merdeka itu merdeka. Jadi kalau dulu itu ada namanya budak,
atau hamba saya sekarang sudah nggak ada lagi. Jadi setiap individu sekarang itu merdeka. Kemudian syarat wajib haji. Syarat wajib haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, gugurlah kewajiban haji. Syarat wajib haji ini adalah Islam, berakal, balik, ada muhrimnya, mampu dalam segala hal. Mampu dalam segala hal ini ya mampu secara fisik, juga mampu secara finansial. Karena pergi haji juga membutuhkan biaya. Nah, kemudian kita akan mempelajari rukun-rukun haji. Jadi rukun-rukun haji ini adalah perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Jika tidak, salah satu rukun tidak dikerjakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Ada 6. Yang pertama ihram, kedua wukuf, dan yang ketiga tawaf, dan yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang terakhir ini adalah tertib. Yang pertama adalah ihram. Jadi rukun yang pertama itu adalah ihram. Ihram ini berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan bagi yang melaksanakan ibadah haji. Jadi niatnya yaitu yang pertama. Jadi ihram ini rukun haji yang pertama dengan membaca labbaik Allahumma hajjan dan memakai pakaian ihram. Kalau umrah labbaik Allahumma umratan. Ibadah haji dan umrah harus diawali dengan ihram. Apabila dengan sengaja jamaah mikot tanpa ihram, maka dia harus kembali ke salah satu mikot untuk berihram. Apabila jamaah telah berihram, maka sejak saat itu berlaku semua larangan ihram sampai tahallul. Jadi ibadah haji yang pertama kali itu adalah ihram. Ihram itu melakukan suatu niat di suatu tempat ya, yang disebut mikot. Biasanya orang Indonesia itu mikotnya bernama Bir Ali, mikot Bir Ali. Jadi orang Indonesia melakukan berkumpul di mikot Bir Ali, kemudian memakai kain ihram dan membaca niat ini labbaik Allahumma hajjan. Larangan-larangan haji. Jadi setelah melakukan niat ya, sampai tahallul ini ada larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan oleh jamaah haji. Ada yang yang pertama mengenakan pakaian berjahit. Nah, jadi tidak boleh memakai pakaian berjahit. Yang boleh dilakukan itu adalah memakai pakaian ihram. Kain ihram pun itu tidak boleh yang berjahit. Gitu. Mulai awal sudah memakai ihram tidak boleh dilepas sampai sampai rentetan amalan ibadah haji itu selesai. Kemudian menutup kepala bagi laki-laki, menutup wajah bagi yang perempuan ini tidak boleh dilakukan. Mencukur rambut atau bulu. Jadi pada waktu setelah niat ini ya, ihram ini ya, tidak boleh kayak jabuti rambut atau cabut bulu atau bulu ketiak, atau itu nggak boleh. Memotong kuku nggak boleh, mengenakan wangi-wangian nggak boleh, membunuh binatang buruan tidak boleh, melangsungkan akad nikah tidak boleh, berhubungan badan antara suami istri juga tidak boleh. Jika salah satu larangan-larangan haji ini dilakukan oleh para jamaah haji, maka jamaah hajinya ibadah hajinya tidak sah, atau bisa dengan membayar dam. Jadi ada damnya, ada kayak dam itu apa sih bahasanya dam itu? Bayar melanggar aturan ini. Jika melanggar peraturan ini harus bayar dam. Bermesraan juga nggak boleh.
Kemudian setelah setelah ihram, kemudian jamaah nanti berkumpul di padang Arafah untuk melakukan wukuf. Jadi wukuf itu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf adalah bentuk pengosongan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Wukuf di Arafah merupakan saat yang tepat untuk mawas diri, merenungi atas seperti yang pernah dilakukan, menyesali dan bertobat atas segala dosa yang dikerjakan. Selama wukuf perbanyaklah berzikir, tahmid, tasbih, tahlil dan beristighfar. Berdoalah sebanyak mungkin karena doa yang kita panjatkan dengan ikhlas dan khusyuk akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelaksanaan wukuf di Arafah hanya sekali ya dalam setahun, yaitu setelah matahari tergelincir melewati pukul 12 siang, kira-kira pada zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah. Bila waktu tersebut para jamaah tidak wukuf, maka hajinya tidak sah. Jadi waktunya cuma satu kali itu. Kalau sudah nggak sah, ya sudah nggak sah hajinya. Karena salah satu rukun tidak dilakukan. Kemudian setelah itu tawaf. Ada tawaf. Tawaf itu berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Para ulama sepakat bahwa tawaf ada 3 macam, yaitu yang pertama tawaf kudum, tawaf ifadah, dan tawaf wada. Kalau untuk jamaah haji ini yang wajib dilakukan ini adalah yang kedua, yaitu tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah itu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melontar jumrah Aqabah. Ini adalah tawaf yang wajib dilakukan pada waktu haji. Apabila ditinggalkan, maka hajinya batal. Syarat sah tawaf, ada niat, menutup aurat, suci dari hadas, dilakukan sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf, dan dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Sa'i, kemudian setelah tawaf, para jamaah melaksanakan sa'i. Sa'i itu adalah lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Jadi setelah tawaf, para jamaah melaksanakan ibadah sa'i. Syarat sahnya sa'i dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Dilakukan setelah tawaf ifadah dan setelah tawaf kudum. Menjalani secara sempurna jarak Sofa Marwah dan Marwah Sofa. Nggak boleh dari Sofa belum sampai Marwah kemudian kembali, nggak boleh. Harus sempurna dulu dari Sofa sampai ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa. Dilakukan di tempat sa'i. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu tahallul. Tahallul itu mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan tahallul awal. Setelah jamaah melakukan tahallul awal, ini larangan-larangan haji yang tadi kembali dibolehkan kecuali berhubungan suami istri. Kemudian tahallul sani dilakukan setelah tawaf ifadah dan sa'i. Dan yang terakhir yaitu tertib berurutan dalam melaksanakan mulai dari ihram sampai takhalul. Ini saya ambilkan petunjuk perjalanan ibadah haji mulai dari pemberangkatan. Jadi mulai dari pemberangkatan, ya, perjalanan pemberangkatan sampai nanti kalau gelombang pertama, kalau jamaah Indonesia ya di Jakarta, dari Jakarta sampai ke Madinah. Kalau gelombang kedua dari Jakarta langsung ke Jeddah. Sesampai di Bandara King Abdul Aziz atau Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, ini yang dilakukan.
sampai nanti pada tanggal ini 8 ya. Jadi langsung tanggal 8 Zulhijjah berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf pada tanggal Zulhijjah. Sebelumnya ini melaksanakan mikot dulu, mikot ikhram dulu. Gitu. Nah, selama ikhram dihindari larangan-larangan ikhram, perkataan atau berbuat kotor, fasik, berbantah-bantahan. Dalam perjalanan ke Arafah adalah memperbanyak membaca talbiyah, zikir dan doa. Nah, ini setelah itu di Arafah menempati kemah ya, sambil menunggu waktu wukuf. Para jamaah memperbanyak membaca istighfar, zikir dan membaca Al-Qur'an. Ini sampai ikutilah kegiatan wukuf yang dipimpin petugas kloter. Waktu wukuf mulai waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Sholat zuhur dan sholat asar dijamak takdim dan dikosor. Demikian juga sholat maghrib dan isya. Setelah itu ke Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Di Musdalifah ini para jamaah bermalam dan mengambil batu untuk melempar jumroh. Nah, nanti lewat tengah malam berangkat ke Mina. Di Mina juga dipersiapkan kemah ya. Jadi pada hari pertama jamaah haji melontar jumrah Aqabah sebanyak 7 kali, kemudian menggunting rambut tahalul awal. Tadi tahalul awal. Dan boleh ganti pakaian biasa, tapi belum boleh melakukan hubungan suami istri. Jadi setelah tahalul sudah larangan-larangan haji itu boleh dilakukan kecuali satu, yaitu ini berhubungan suami istri. Setelah itu pada tanggal 11 Zulhijjah melontar 3 jumroh ula, wusta, aqabah masing-masing 7 kali. Pada tanggal 12 Zulhijjah melontar 3 jumroh lagi. Kemudian setelah melontar jumroh dari Mina langsung ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Setelah tawaf kemudian sa'i. Jadi gitu. Itu penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua nanti ditakdir oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.